Ya, kita kata Allah, ana inda abdi dzannibi. Saya bersama dengan sangkaan hambaku. Ya, hambaku menyangka, udah anak catat seperti itu. Itu. Makanya duduk begini nih niatnya yang banyak. Ya tadi niatnya Rasulullah cari ilmu, masya Allah. Ya, nah kita boro-boro niat duduk sama Rasulullah di majelis. Niat aja. Kenapa? Dalam hadis disebutkan niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin tergantung niatnya. Apa? Lebih baik daripada amalnya. Belum beramal kita udah niat dicatat oleh Allah. Kita niat ke masjid ya, ketika udah mau masuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di masjid ini. Dapat dia pahala, cuman pahalanya pahala sunnah. Supaya pahala wajib gimana? Nyari pahala niatnya supaya wajib. Ngoceh, ngomong sendirian, ya Allah, sebelum melepas sandal saya mau nazar beriktikaf di masjid. Kan punya utang tuh. Giliran naik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tunai itu barusan hutang kita dan niat tersebut dijadikan pahala wajib selama duduk di masjid. Nah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau memang kita ini naik masjid, seharusnya kan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tidak gugur kalau belum duduk. Kalau udah duduk pakai mukna hilang. Kalau perempuan pakai muknanya duduk hilang. Tahiyatul masjidnya kagak ada udah. Nah, yang begitu gimana? Ganti dengan ngucapin baqiyatus sholihat. Apa itu? Baqiyatus sholihat? Udah hafal? Bacaan apa? Sering kita baca. Baqiyatus sholihat itu ada yang mengartikan amal solehnya kita. Tapi Nabi Allah Ibrahim ngomong, sampaikan salam kepada umatmu ya Rasulullah, di surga ada lahan kosong yang tanahnya masya Allah kalau dibaca tuh tertanam satu pohon yang rindangnya ditempuh dengan perjalanan 1000 tahun. Apa itu baqiyatus sholihat? Dalam surat Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika wa khairul amalah. Baik di sisi Tuhanmu dan baik kita jadikan harapan yang paling baik di hadapan Allah. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Jadi bagi orang yang mungkin agak-agak malas atau udah langsung duduk atau langsung ngikutin jamaah gak sempat tahiyatul masjid, itu gantinya baqiyatus sholihat ya. Yang gak punya wudhu suruh baca 3 kali, yang punya wudhu sekali cukup. Begitu. Gantinya tahiyatul masjid. Karena ada orang ada acara di masjid maulid, ya langsung duduk kan. Nah itu ustadznya baca itu. Yang tahu ini, yang tahu baqiyatus sholihat, ya. Yang nggak tahu ya gak baca. Baik. Jadi seperti itu. Niat ini perlu, ya. Nikah aja nggak pakai niat, masya Allah kayak binatang. Nikah nggak pakai niat kayak binatang. Kawin makan tidur, kawin makan tidur. Apalagi nggak sholat, nggak ibadah, mirip binatang. Yang membedakan karena kita ibadah. Ya itu. Jadi kalau niatnya baik, dibimbing oleh Allah.
gerakan kita itu ngikuti salafun saleh, orang-orang saleh yang niatnya enggak sedikit. Dahulu di Yaman terjadi, ada murid mau datang ke satu guru, duduk gitu, ditutup pintunya, dia tutup. Tahu-tahu ada yang gedor, muridnya bangun, ya wadah, ya, saya anakku, batafal, mau berbuat sesuatu, ayo ya syekh, iya, mau apa? Ya. Ba'aftahul bab, mau buka pintu biar dia bisa duduk sih. Kam niat, berapa niat ente? Ya satu, buat buka pintu, dia duduk aja udah. Udah ente duduk aja, anak yang buka. Gurunya udah 70 niat bukain pintu. Subhanallah, kita berbuat sesuatu satu ya satu. Kenapa kita nggak pandai-pandai merapel niat? Nah itu. Kan yang niat itu luar biasa. Nah, subhanallah, ya. Ada niat. Baik, supaya kita ini nanti di akhirat, ya, tidak dikumpulkan sebagaimana orang-orang yang di sini. Bahwasanya kita sering dengar juga di hadis-hadis lain bahwasanya di mahsyar itu bermuka macam-macam. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya tentang sesuatu tentang kiamat ini, ya, tentang satu ayat, yauma yunfakhu bis-sur fatatuna afwaja, ya, itu Rasulullah ditanya begitu, Rasulullah nangis. Ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim, ente nanya sesuatu yang agung tuh ayat, ya, pada hari ditiupnya ruh, ditiupnya sangkakala gimana? Maka datang berkelompok-kelompok dengan cepat, begitu. Apa aja berkelompok, berbondong-bondong itu dengan cepat. Nah, di sini Rasulullah SAW arsala ainaihi bil buka, nangis tuh Rasulullah karena nanya tentang ini kiamat, keberadaannya manusia. Fa ammal ladzina ala suratil qirdi fal qattat minan nas, yakni an-namam, ya, yang bermuka monyet, yaitu perempuan atau wanita yang suka adu domba, itu nanti bermuka monyet, ya. Adu domba, tahu adu domba? Ya, kalau garam itu kurang asin ditambahin raiku, sedep deh, nah enak dong, mau enak begitu, ngomongnya mau ditambah-tambah, ya. Nah itu makanya kata Rasulullah, udah cukup deh disebut kadzab, orang yang berbicara yang cuma sekedar dengar itu dianggap kadzab, ya. Kapa, cukup deh kapa al-mukadzibun, masuk kelompok orang yang mukadzib, orang yang bohong kalau cuma sekedar dengar, nggak tahu aslinya. Nah, ya udah. Wa ammal ladzina ala suratil khanajir, dan orang yang bermuka babi, siapa mereka? Wa ahlus suh wal haram wal muks, ya, yaitu orang yang makan barang haram, yang tidak bertobat, menarik pajak dengan cara yang tidak benar. Nah, itu mukanya muka babi hutan tuh. Wa ammal munkisun ala ru'usihim wa wujuhihim fa'akalur riba. Adapun, ya, yang terbalik mukanya di bawah, kakinya di atas, itu karena makan riba. Dalam Al-Quran disebutkan, diumumkan tuh, ya, hendaknya pemakan riba itu bertobat kembalikan. Kenapa? Diumumkan oleh Allah perang dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang makan riba, ya, perang sama Allah dan Rasulnya nggak bakalan menang, melainkan apa? Ya udah,
hancur. Ada salah seorang karena berkatnya duduk di majelis di zaman Imam ya Habibana Hasan Jamalul Lail. Habib Hasan Al Jamalul Lail ini di Hadramut itu beliau kalau puasa itu baca Qur'annya nggak mau siang hari, baca Qur'annya malam. Kenapa? Kalau baca Qur'an tuh terasa madu, takut batal. Jadi semua yang kalau di kamar gitu, kalau buka ditaruh 30 hari, misalnya puasa 30 harinya masih utuh. Kenapa? Makannya madu, baca Quran udah kenyang. Kalau kita terasa racun, ngantuk melulu ya. Baru 1/4 menit, 10 menit, udah deh bikin peta Qurannya, ya ngalir. Itu kita ada. Ya, itu beliau punya murid begini banyak datang orang yang tukang rentenir mau nagih, yang ditagih itu datang di majelis ini, di majelisnya Imam Habib Hasan Jamalul Lail. Itu beliau, ya beliau insya Allah diberi kekuatan oleh Allah. Sakit tumor nggak mau dioperasi begini. Dokter, supaya saya nggak sakit tumor saya ini, ente belek, nanti saya mau sholat sunnah aja. Ketika sholat sunnah ente belek deh. Saking khusyuknya sama Allah nggak berasa. Dok, udah selesai nggak? Udah dari tadi. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada. Kalau kita, kalau jengking masuk sini, loncat ya. Nah, Imam Malik saking takzimnya kepada hadis Rasulullah. Kalau yang bertanya itu tentang hadis, beliau mandi keramas, terus pakai imamah, rida, jubah, gamis, semuanya diborong tuh. Sholat sunnah 2 rakaat kalau hadis. Kalau Al-Quran, itu mau nanya apa tentang tafsir? Tafsir, ya cukup dengan wudhunya beliau. Tapi kalau hadis, penghormatannya luar biasa. Karena ini dari Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'zimnya seperti itu. Ada Imam Malik. Kalau kita ala koboi, punya wudhu baca hadis ya. Kadang-kadang Quran dibawanya dengan begini aja. Ya. Taruh di sini ya. Dulu masih kecil belum tahu tuh Quran di sempit bawa apa nggak tahu ya. Sehingga Ikrimah kalau bawa Quran pegang langsung nyium. Kalau dada baru begini. Ya. Sehingga Ikrimah nggak sholat melainkan 2 rakaat khatam Quran. Siapa itu? Anaknya Abu Jahal yang calon surga ya, Sayyidina Ikrimah. Nah,